Nah, name ini tadi isinya kosong. Nah, maka kita mendapatkan error di sini, please enter the name yang sudah kita bersihkan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga ada email. Nah, email tidak valid yang kita dapatkan ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menggabungkan antara pembersihan dan validasi ya. Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan menggabungkan beberapa hasil latihan sebelumnya terkait dengan sanitization dan filter ya. Nah, sanitization dan validation kita akan buat menjadi satu kesatuan, yaitu filter. Kemudiannya silakan teman-teman buka Laragonya, kita akan jalankan Apache-nya. Kemudian kita juga akan menjalankan MariaDB-nya. Kita akan start dua kebutuhan dasar kita ya, yaitu Apache dan MariaDB. Kita akan coba jalankan localhost-nya. Oke, localhost-nya sudah jalan ya. Kita akan buka Visual Studio Code-nya, atau yang menggunakan Code Insider juga silahkan sama ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat dua buah latihan ya, yaitu sanitize dan validation. Nah, dua latihan ini kita gunakan untuk menghasilkan data quality yang lebih baik ya. Jadi menghilangkan karakter-karakter yang dirasa itu tidak berguna ataupun itu bisa berbahaya. Kemudian kita juga sudah melakukan validasi untuk data yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kali ini kita akan menggabungkan dari kedua tadi ya, pembersihan dan validasi. Kita akan gabungkan menjadi satu fungsi yang namanya filter. Nah, kita akan buat sebuah folder baru ya. Kita akan buat folder 28, yaitu filter. Oke, kita akan buat filter. Nah, filter ini di dalamnya kita akan buat namanya index.php. Nah, seperti ini ya. Kita memiliki index.php, kemudian kita juga akan membuat filter.php. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, kita akan memasukkan beberapa config dari sebelumnya ya. Pertama, kita akan memasukkan untuk database ini. Nah, ini kan database pernah kita gunakan ya di video sebelumnya. Kita akan copy ini. Oke, kemudian kita akan taruh di filter ini. Kita akan klik kanan. Kita akan paste di filter. Nah, database ini akan kita gunakan. Kemudian kita juga akan mengcopy validasinya. Nah, ini kan ada validasi. Kita akan klik kanan. Kita akan copy dan kita akan paste juga di filter ini. Kita akan paste. Nah, kita akan menggunakan juga di sini. Kemudian kita juga akan mengcopy dari sanitize ini. Kita akan copy, kemudian kita akan paste juga ke sini. Nah, kita paste ke sini. Ini akan kita gabungkan ya semuanya. Oke, database ini sudah ada. Kita akan besarkan aja ya supaya lebih terlihat. Kita akan close. Kita akan review sedikit terkait dengan apa yang sudah pernah kita buat ya. Pertama, database kita menggunakan localhost, nama databasenya out dan usernya root ya. Ini default yang pernah kita gunakan. Kemudian di sini kita ada sanitize ini ada beberapa pembersihan yang kita lakukan ya, supaya hasil yang kita dapatkan itu sudah bersih, tidak ada karakter-karakter yang tidak kita perlukan. Oke, kemudian kita sudah melakukan validasi untuk defaultnya. Kayak misalkan panjang karakternya harus berapa, kemudian harus kombinasi huruf besar huruf kecil, kita juga sudah pernah lakukan. Nah, kali ini kita akan menggabungkannya dalam satu fungsi yang namanya filter. Kita akan buat di sini ya. Oke. Pertama, kita akan require ons. Kita akan menggunakan dir. Kemudian kita tambahkan dot dan petik. Kita akan pilih slash ya, yang akan kita ambil pertama adalah sanitize. Nah, kalau misalkan kira-kira teman-teman sanitize-nya ini kurang penulisannya bingung ya, tinggal di rename kemudian copy, kemudian teman-teman taruh ke sini.
dot php, tinggal tambahkan petik dan titik koma. Oke, kita akan require ons lagi di sini. Nah, kita akan tambahkan underscore. Ini bukan filter ya. Ini akan kita panggil adalah validasi. Ini validation .php. Ini juga sama ya. Dua ini. Nah, untuk yang terkait database ini tidak perlu ya, karena ini sudah dipanggil di sini. Nah, kita butuh dua ini saja. Kemudian kita akan buat sebuah function. Nah, function ini akan kita gunakan untuk filter. Nah, kita akan gunakan beberapa parameter. Pertama, kita akan membuat array untuk data. Oke, kita pindahkan dengan tata koma. Kemudian kita akan membuat array untuk field. Oke, kemudian kita akan membuat array untuk message. Nah, kita akan kasih default parameternya adalah sebuah array kosong. Nah, semuanya ini akan mereturnkan sebuah array. Oke, di sini ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk deklarasikan variabel awalnya ya. Sanitization. Session ini adalah sebuah array. Salah ya. Ini kita gunakan titik koma. Kemudian kita buat folder validation. Ini juga sebuah array. Di sini kita akan melakukan for each untuk field. Kita tambahkan $field. Nah, field ini kita akan ekstrak menjadi key dan value. Key-nya kita isi dengan field. Kemudian ini value-nya kita akan isi dengan rule. Ini kita akan lakukan perulangan. Kita akan cek jika str post ini untuk mengecek posisi string ya. Ini rule-nya adalah pemisahnya ya, kalau istilah bahasa kita ini menggunakan simbol seperti ini pemisahnya. Kemudian kalau misalkan posisinya itu kita akan menambahkan sebuah array namanya salah ini ya, kita gunakan $sanitize. Kemudian ini akan diisi dengan field key-nya ya. Kita akan pisahkan dengan pemisah koma. Kemudian kita akan validation, kita isi dengan key-nya field $field. Di sini kita akan explode ini untuk mengekstrak ini ya. Nah, kita gunakan simbol kayak i di atas enter itu. Kita akan rules dan kita akan ambil kedua dari rangkaian yang kita punya. Kemudian kita akan tambahkan di sini else. Nah, kalau S-nya kita langsung ya sanitize, kemudian filter, dan kita ambil rules-nya. Di sini kita akan buat sebuah variabel input. Nah, variabel input ini kita akan bersihkan dari data dan sanitize yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan kembalikan error. Error ini kita akan ambil dari validasi input, validation, kemudian ini akan mereturnkan message ya. Nah, error validation bukan validation ya, validate ini karena fungsinya validate yang ada di sini ya.
Kemudian dari sini kita akan returnkan sebuah array yang kita isi dengan input dan error. Kita akan isi dengan input dan error. Oke, ini ya. Kita tutup dengan titik koma. Oke, ini sebuah fungsi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di dalam indeksnya kita akan panggil ya. Kita akan buka indeksnya. Kita akan coba untuk menggunakan ya. Nah, untuk penggunaannya kita harus memanggil beberapa ya. Nah, jadi di sini filternya ini sanitize, kemudian validasi ini sudah dipanggil. Jadi di sini kita tinggal require ons untuk filter ya. Ini dir. Kemudian kita akan kasih dot petik slash filter .php petik titik koma. Oke, pertama kita akan buat sebuah data di sini ya. Nah, data kita akan kita isi misalkan name ya. Name ini akan kita isi dengan string kosong, misalkan seperti ini. Kemudian kita akan isi dengan email. Email ini kita akan isi dengan data yang salah ya, misalkan pojok dolar kode.com, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita akan buat sebuah field untuk rule-nya, field. Nah, field ini kita akan isi dengan nama yang sama ya, name ini name. Nah, name ini kita memiliki sebuah tipe datanya apa? String. Nah, misalkan seperti ini, string. Kemudian require ininya wajib diisi. Nah, kemudian ini kita gunakan max-nya. Ini 255. Misalkan seperti ini rules-nya ya. Nah, kemudian kita buka email. Ini juga sama wajib diisi. Nah, ini tipe datanya email dan ini email ya. Email seperti ini. Kita akan tutup dengan titik koma seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki data seperti ini, kita tinggal panggil ya. Ini outputnya nanti berupa $input. Kemudian berupa error. Nah, ini akan kita ambil dari filter, data, dan field. Oke ya. Kemudian di sini kita akan cetak echo, kita buka dengan pre. Kita akan cetak inputnya. Kita tutup pre, kita akan buat pre lagi. Kita akan buka errornya dan kita tutup dengan pre lagi. Oke ya, kita akan coba di sini. Kita akan buka PHP tutorial. Nah, kita akan pilih yang filter. Nah, di sini ada error string dan email. Nah, ini kita bisa masuk, lihat ya. Sanitize-nya ini karena kita ada spasi ya. Ini string, ini ada spasi. Maka kita bisa masuk ke sini. Tadi lihat errornya ini pada line ke 57. Nah, yang ini ya. Maka di sini kita harus trim supaya kita mendapatkan dia yang sudah di trim ya. Nah, kemudian ini juga sama, kita harus trim. Nah, karena ada spasi ya. Ini bisa kita save. Nah, kalau sudah, kita tinggal jalankan lagi. Nah, ini sudah tidak ada error ya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Tadi ini memiliki dua buah parameter. Jadi dia ada name dan email. Nah, name ini tadi isinya kosong. Nah, maka kita mendapatkan error di sini. Please enter the name yang sudah kita bersihkan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga ada email. Nah, email tidak valid yang kita dapatkan ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menggabungkan antara pembersihan dan validasi ya di dalam satu fungsi yang namanya sanitize ini. Oke ya, ini ke depan akan kita gunakan untuk proses registrasi untuk user registrasi ya. Oke, untuk penggabungan dua buah fungsi yang pernah kita buat sebelumnya kurang lebih seperti itu.
Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.